Dakian, negara kami, telah ada selama 5.000 tahun. Banyak pahlawan sejarah yang tak terhitung jumlahnya, tetapi 50 tahun yang lalu. Tidak ada yang tahu. Hahaha, Qian Yo, kalian kalah lagi. Jika terus kalah, permaisuri kalian akan menjadi mainan kami. Hahaha. Orang Qian Yo, bahkan jika mati, tidak akan menjadi Anjing Penjaga Huazhou. Orang Qian Yo lebih baik mati daripada menyerah. Orang Qian Yo lebih baik mati daripada menyerah. Orang Qian Yo lebih baik mati daripada menyerah. Sang kaisar lebih baik mati daripada menyerah. Kebangkitan pahlawan, setiap negara bisa memanggil pahlawan berdasarkan prestasi sejarah. Untuk bertarung, hanya Qian Yo kami. Yang mengalami kehilangan sejarah, tidak ada pahlawan yang bisa bertarung, kehilangan wilayah dan kekuasaan. Nasib runtuh. Mohon bantuan Tuan untuk kembali ke masa lalu 50 tahun, memulihkan kejayaan Dakian kami. Jiwa saya di ruang ini bisa menyaksikan peradaban gemilang Dakian. Selama 5.000 tahun, biarkan saya yang mengubah semuanya. Medan perang pahlawan, Kun Shu, Manchu, Hua Shu. 3 negara menantang Dakian, berani bertarung? Hari ini, hanya dengan memenangkan 3 pertarungan, kita bisa menghindari tragedi. Rakyat Dakian kehilangan kebebasan. Kali ini, Dakian pasti menang. Adakah yang berani bertarung untuk Dakian? Apakah langit akan mendirikan Qian Yo? Konso, Menso, Hueso, kalian kucu. Sungguh tidak tahu malu. Sebelum pahlawan bangkit, kami sudah lama mengincar Qian Yo. Sekarang kalian tidak memiliki perlindungan pahlawan yang kuat. Kami tentu tidak akan melewatkan kesempatan ini. Yang mulia, mereka bertiga bersekutu. Kami mungkin tidak memiliki peluang menang di medan perang pahlawan. Hidup atau mati, kami, permaisuri Qian Yo, saya menyarankan kalian untuk menyerah saja, menghindari korban yang sia-sia. Asalkan kalian berlutut dan tunduk pada kami, saya akan memutuskan untuk membiarkan kalian hidup. Hahaha. Kaisar menjaga gerbang negara, raja mati untuk negara. Qian Yo lebih baik mati daripada menyerah. Jika harus mati untuk Qian Yo, saya akan melakukannya. Permaisuri Qian Yo, Li Fengyi, menerima tantangan. Tunggu. Sial, terlambat menyerap ingatan sejarah. Tetap membuat permaisuri turun ke medan perang. Permaisuri Qian Yo, Li Fengyi, menerima tantangan. Jangan sampai membunuhnya, saya belum merasakan rasa permaisuri ini. Hahaha. Selesai. Masuk ke medan perang pahlawan akan memberikan kedua belah pihak pembagian acap pahlawan untuk dipanggil. Bahkan bisa mengandalkan tingkat pemahaman tentang kisah hidup pahlawan untuk melakukan penguatan. Haha. Kalian selesai, lihat apa yang kami dapatkan. Feng Cheng ayam kecil. Huayo ternyata mendapatkannya lagi, haha. Ini adalah jenderal terkenal dari Huayo kami. Kemampuan memanahnya tak tertandingi di dunia. Dalam 13 pertandingan melawan Qian Yo, setengahnya dimenangkan dengan cepat olehnya, orang Qian Yo. Sekarang berlutut dan minta ampun, masih ada waktu. Sial. Mereka ternyata mendapatkan jenderal seperti itu.
Semoga keberuntungan kaisar wanita baik. Jika acaknya bagus, mungkin masih ada kesempatan bertarung. Jenderal tak tertandingi Pan Feng. Jenderal tak tertandingi ini adalah pahlawan yang belum pernah dilihat sebelumnya. Gelar seperti jenderal tak tertandingi, gelar seperti ini, pastinya memiliki kekuatan yang tidak biasa. Qian You, kami memiliki kesempatan, adakah yang berani melawan? Bisa menang. Aduh, langit memberkati Qian You kami. Mendapatkan jenderal tak tertandingi, pasti bisa menghancurkan mereka. Tidak bisa memilih, memilihnya. Qian You akan kalah. Bocah sialan, apa yang kamu katakan? Kaisar wanita, tidak bisa memilih, jenderal tak tertandingi adalah jebakan. Pilih yang itu, yang dijuluki Dewa Iblis. Itu adalah kekuatan tak tertandingi yang sebenarnya. Bodoh. Kamu ingin membunuh kaisar? Ada jenderal tak tertandingi tidak dipilih. Memilih Buddha Tiga Marga, itu jelas. Pahlawan sampah, kamu, dulu hanya karena wajah kaisar wanita. Kamu bisa masuk ke institut sejarah untuk bekerja kasar, kamu tidak tahu terima kasih. Kamu malah ingin menjebak kaisar wanita, kamu, bocah sialan. Kamu ini orang apa sih, kamu? Kalian tidak mengerti, dalam sejarah yang sebenarnya. Pan Feng itu sampah. Jika begini terus kaisar wanita akan kalah, lebih baik malu. Langsung menyerah saja. Omong kosong, susah payah mendapatkan pahlawan yang bagus. Sekarang menyerah, siapa yang akan maju berikutnya? Kamu? Benar. Gelar pahlawan pasti pernah muncul dalam kenyataan. Jenderal tak tertandingi Pan Feng, itu pastinya memiliki kekuatan, kamu malah tidak membiarkan kaisar wanita. Memilih orang ini, kamu, apa maksudmu sih, kamu? Kamu, kalian. Keturunan tidak berbakti Li Fengyi. Silahkan jenderal tak tertandingi Pan Feng maju ke medan perang. Untuk membersihkan barbar dari Qianzhou. Selesai. Kenapa rencana jahatmu tidak berhasil? Tidak senang ya? Hanya ini? Kenapa? Itu kan jenderal tak tertandingi. Pan Feng. Hahaha. Inilah yang kalian punya di Qianzhou. Jenderal tak tertandingi. Hahaha. Aku sudah bilang, Qianzhou itu tanah barbar. Tidak ada sejarah sama sekali, mana mungkin mereka punya pahlawan, kalian. Sama seperti leluhur kalian, semuanya sampah, hahaha. Kamu kalah. Bagaimana mungkin, pahlawan Qianzhouku? Bagaimana bisa begitu mudah dikalahkan? Menyerah, Perlutat. Aku akan memberimu kesempatan hidup. Kami belum kalah. Masih ngotot ya? Jenderal tak tertandingi kalian. Bahkan tidak sanggup melawan satu ronde. Siapa lagi yang berani maju? Tunduk pada kami. Atau bersama rakyatmu. Mati. Rakyat Qianzhou, adakah yang berani melawan? Kalau tidak menyerah sekarang, kalah nanti hanya ada satu kata. Mati. Pikirkan baik-baik, ini pasti kalah.
hahaha. Ngapain juga? Jenderal tak tertandingi. Sudah pahlawan terhebat yang kami punya di Qianzhou. Bahkan dia kalah. Kalau kami maju, bukankah itu bunuh diri? Ya, kami tidak takut mati, hanya saja tidak mau melakukan pengorbanan sia-sia. Hahaha. Qianzhouku bersedia menyerah. Chen Yi dari Qianzhou bersedia melawan para bandit. Silahkan pemain Huazhou mati. Chen Yi, kamu gila, kita bisa menyerah. Ini pasti kalah, kalau kamu tidak maju, tidak ada yang akan menyalahkanmu. Tanpa utara selatan, tanpa tua muda, rakyat Qianzhou semua memiliki kewajiban melindungi tanah air. Sekarang, Qianzhou dalam bahaya, ini kesempatan terakhir. Bahkan mati, aku ingin mati di medan perang. Kalau semua rakyat Qianzhou seperti ini, bandit kecil ini berani sekali kau bersikap seperti ini. Sudahlah. Jika medan pertempuran ini bisa dimenangkan dengan mulut, maka kalian dari Qianyou mungkin masih punya kesempatan, hahaha. Chen Yi dari Qianyou memohon izin untuk bertarung. Mohon persetujuan dari Kaisar Wanita. Diizinkan. Qianyou memilih untuk mengganti pemain. Baginda, apakah Anda baik-baik saja? Harus menang ya. Hei anak muda. Ingat, orang yang akan membunuhmu adalah Gong Ben dari Huayou. Tidak perlu banyak bicara. Mari kita lihat siapa yang lebih kuat. Pemain Qianyou telah diganti, roh pahlawan telah diperbarui. Selesai, 2 prajurit biasa-biasa saja, dan seorang tua bernama Quan Nei Ho. Ini. Jelas sekali dia adalah seorang pejabat sipil. Bagaimana bisa menang? Hahaha. Dari dulu sampai sekarang, di antara prajurit, tidak jarang ada orang yang kuat. Semoga dia dilindungi. Roh pahlawanmu sangat ahli dalam memanah. Hei anak muda, jangan buang waktu, tahu pasti akan mati, masih berani muncul. Hahaha, aku sedikit mengagumimu, tenang. Aku akan memberimu kematian yang cepat. Benarkah? 2 prajurit ini, mana yang akan kau pilih? Chen Yi, keturunan tidak berbakti dari Qianyou. Memohon Guan Nei Ho Huangsong. Jenderal tua Huang muncul. Selesai, dia malah memilih seorang tua. Chen Yi, kau gila, kau memilih seorang tua. Jenderal hebat itu saja dibunuh seketika oleh Feng Chen si anak ayam. Apa gunanya kau memilih seorang tua? Bodoh sekali kau, hahaha. Rupanya mereka sadar diri, hanya ingin mati dengan cepat. Hahaha. Mohon Jenderal Tua Huang bertindak. Selamatkan Qianyou kami. Sudah tua. Tidak bisa bergerak lagi. Selesai. Hahaha. Sudah, aku sudah memberi kalian kesempatan. Kalian sudah melihat roh pahlawan kalian. Siapa saja mereka, sekarang kalian bisa mati dengan mengerti. Haha. Tuan Feng Chen, mohon bertindak. Yos. Qianzhou hanyalah sekelompok orang biasa. Bagaimana ini bisa terjadi? Semangat tadi itu bahkan membuatku tidak berani membidiknya. Tuan Feng Chen, ada apa denganmu? Cepat bunuh orang tua itu. Diam. Siapa sebenarnya kamu? Apa yang kamu katakan tadi? Xian Zhao. Semua adalah orang penting. Kami tertidur hanya 100 tahun. Bagaimana Qianzhou bisa jatuh seperti ini? Generasi muda tidak mampu, sejarah Qianzhou terputus. Tidak bisa membangkitkan roh leluhur, mohon Jenderal selamatkan Qianzhou kami. Jika demikian,
kemampuanku juga hampir tidak ada. Jika tidak bisa menemukan kembali sejarah hidup kami, saya khawatir hanya punya tenaga tanpa niat. Semangat Jenderal. Bersama langit, rambut putih masih terkurung di Han Selatan. Kamu tahu ceritaku? Orang tua itu bilang Huang Song. Menguasai Sichuan, meraih prestasi besar. Dia. Sepertinya dia sedang menceritakan kehidupan orang tua itu. Bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa tahu? Baik, masih ada? Katakan, biarkan nama kami terkenal. Katakan. Memakai kembali baju zirah emas. Memegang busur besi kembar. Cepat hentikan dia. Keberaniannya menggetarkan HBI, namanya mengguncang Shu Tengah. Bagus, sangat bagus. Ini adalah wibawa yang luar biasa, aku belum pernah melihat. Roh pahlawan dengan semangat seperti ini. Mungkin. Dia benar-benar bisa membawa keajaiban bagi kita. Apa yang kamu tunggu? Meskipun wibawanya sangat kuat, dia hanyalah seorang tua, cepat bunuh dia, benar. Tuan Fengchen, dia hanyalah seorang tua, jangan takut padanya. Benar. Dia hanyalah seorang tua biasa. Bagaimana ini bisa terjadi? Tuan Fengchen hilang. Aduh. Menang. Kita menang. Yang mulia. Kita menang. Kita menang. Tanah barbar mencuri beberapa trik kecil dari Qian Zhou. Berkelahi juga. Terima kasih, Jenderal Huang. Ini adalah kebangkitan penuh pertama saya di medan perang roh. Untuk sementara, hanya bisa membantu Qian Zhou sekali, selanjutnya bergantung pada kalian. Terima kasih, Jenderal Huang. Tenanglah. Saya pasti akan mengambil kembali apa yang mereka curi dari Qian Zhou. Sedikit demi sedikit. Baik. Hahaha, benar-benar pahlawan muda. Hahaha, ini. Apa yang terjadi? Jenderal tua menghilang. Ini. Sayal. Elder, apa yang terjadi? Saya pernah mendengar, medan perang roh, pertama kali memiliki seluruh sejarah. Roh yang bertarung dengan kemenangan penuh, hanya bisa bertahan satu ronde. Tidak menyangka, ini benar. Apa? Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Hanya bisa berdoa agar ronde berikutnya Chen Yi bisa mendapatkan roh yang bagus. Ini bukan menargetkan Qian Zhou. Chen Yi bisa mengetahui sejarah seorang roh, sudah keajaiban. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Hahaha. Langit akan menghancurkan Qian Zhou, Gongben. Cepat selesaikan, jangan beri mereka kesempatan. Anak muda, tadi kamu beruntung, sekarang hadapi keputusasaan. Mari kita sambat, Raja Iblis Hari Kinam. Sayal. Ini adalah artefak roh. Apa itu artefak roh? Dengan artefak roh, bisa memanggil roh yang sesuai. Yang paling penting, hanya roh tingkat atas yang memiliki artefak roh. Maka dia pasti lebih kuat dari Feng Chen kecil. Feng Chen kecil. Di hadapan roh yang memiliki artefak. Seperti semut kecil. Aduh. Sepertinya, mereka ingin menghancurkan Qian Zhou. Hahaha. Mari kita lihat apa itu warisan. Ini analah roh terkuat kita, Raja Iblis hari ke-6. Tuan Xian Chang. Qian Zhou. Mati. Chen Yi. Menyerahlah Chen Yi. Kamu sudah berusaha keras. Menyerahlah, tidak ada yang akan menyalahkanmu. Aku sudah bilang, mereka yang merebut Qian Zhou. Aku akan membuat mereka membayar 2 kali lipat.
Tenang saja. Peserta Qianzhou, Chen Yi, mengajukan pengundian ulang kartu. Benar-benar bantuan dari langit. Pertandingan ketiga ini, aku pasti menang. 3 gulungan lukisan ini, kenapa aku tidak kenal satu pun? Ini. Kenapa mereka lagi-lagi pasti menang? Aduh, hahaha. Zhang Shun si ikan putih. Si Qian si kutu lompat. Dan satu lagi, Guan Yu yang kalah di Mai King. Ini. 2 yang pertama terdengar luar biasa. Tinggal lihat mana yang akan dipilih Chen Yi. Di babak ini, aku memilih Guan Yu yang kalah di Mai Cheng. Guan Yu. Aduh ini. Aduh, kacau, Chen Yi tidak memilih 2 yang lain. Kenapa malah memilih seorang pria parubaya yang sudah kalah? Lihatlah. Rambutnya acak-acakan, janggutnya panjang dan kotor, wajah merah. Ini jelas-jelas seorang jenderal yang kalah perang. Aduh. Aku tidak percaya. Qianzhou kalian, masih ada roh pahlawan yang bisa menandingi. Raja Iblis hari ke-6 dari Huazhou. Silakan Jenderal Guan muncul. Hahaha. Bahkan orangnya saja tidak bisa dipanggil. Ini pertama kalinya aku melihat roh pahlawan yang bahkan tidak berani muncul. Qianzhou kalian benar-benar membuatku terkesima, kalah di Mai Cheng. Tidak heran ada julukan ini. Ternyata, dia seorang pengecut, hahaha. Silakan Jenderal Guan muncul. Kenapa bisa seperti ini? Hahaha. Anak muda. Semua orang tahu. Yun Chang dulu mengecewakan kakaknya. Kalah di Mai Cheng dan kehilangan Jing Xiang. Yun Chang benar-benar tidak punya muka untuk membantu Qianzhou lagi. Sudahlah. Aduh. Lari. Aduh. Chen Yi, jenderal kalah seperti ini. Simpan saja, tidak ada gunanya. Kalau dia tidak mau, kita bisa pilih yang lain. Chen Yi, keturunan yang tidak berbakti, memohon kepada jenderal terdahulu. Makuis dari Hansong. Guan Yu, Dewa Perang, muncul. Untuk mengusir penjajah dari Qianzhou. Di dunia ini, masih ada yang ingat orang buangan seperti aku. Melewati 5 gerbang, membunuh 6 jenderal, perjalanan 1000 mil sendirian. Membunuh Yan Liang dan Wen Chou. Datang sendirian dengan pedang naga hijau dan kuda Citu, menggetarkan Qianzhou. Kalau jenderal ini orang buangan, maka tidak ada pahlawan di dunia ini. Fenomena aneh. Benarkah ini fenomena aneh? Ini hanya dimiliki oleh roh pahlawan tingkat atas. Apakah pria berwajah merah itu benar-benar roh pahlawan tingkat atas? Tidak ada pahlawan di zaman ini. Membiarkan orang jahat berkuasa, mohon jenderal bertindak. Hahaha. Baik. Kata-kata yang bagus. Tidak menyangka sampai hari ini masih ada yang ingat aku. Baiklah. Biarkan Guan bertarung sekali lagi untuk dunia ini. Di mana pedang naga hijau? Tempat kecil ini berani menyebut diri raja. Hari ini akan menggunakan orang jahat ini sebagai persembahan. Inikah yang disebut Raja Iblis hari ke-6 dari Huazhou? Seperti ini rupanya. Tidak heran suka bersembunyi.
Tidak menyangka roh legendaris Huazhou ternyata seorang kurcaci. Hahaha. Anak kecil, bicara besar, hari ini aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Ambil jantungmu untuk minum, berani mengganggu rakyat Qianzhou. Kau pikir aku tidak ada? Di bawah pedangku. Tidak membunuh anak-anak, orang tua, atau orang sakit, tapi demi negara. Aku akan melanggar aturan. Hari ini aku akan memberimu 3 kesempatan, setelah itu bunuh dirimu sendiri. Agar tidak mengotori pedang naga hijauku. Tidak tahu malu. Tunggu sampai kau berlutut di hadapanku. Lihat apakah kau masih bisa bicara keras, haha. Xian Chong yang perkasa. Haha. Dengan topi hijau seperti ini. Berani menyebut diri dewa perang. Ternyata hanya nama besar saja. Benar, apa itu jenderal tak terkalahkan tadi? Bukankah dia juga tewas oleh pahlawan Huazhou dengan 1 pukulan? Orang Qianzhou suka sekali menggertak, berisik. Kamu yang maju. Aku akan memberimu 3 kesempatan. Aku akan memberimu 3 kesempatan. Xinchang, Xiaopian ini, meskipun masih muda, dia adalah pahlawan andalan Huazhou. Pahlawan yang dipanggil Chen Yi ini. Apakah terlalu sombong? Ya. Aku lihat di tempat lain, kekuatan pahlawan top. Hampir sama, memberi 3 kesempatan ini. Adalah kerugian yang sangat besar. Kalau begitu, jangan menyesal. Ini adalah teknik pembunuhan cepat andalan Xinjiang. Banyak pahlawan Qianzhou sebelumnya tewas di bawah teknik ini. Chen Yi, hati-hati. Jenderal Guan, waspada. Satu serangan. Cai Halanji. Apa? Bagus. Memang pantas disebut dewa perang. Hati-hati. Aduh, selesai. Masih berani memberi Xinchang 3 kesempatan. Benar-benar mencari mati. Hidup Xinchang. Tebasanmu ini bahkan tidak sebanding dengan Huaxiong. Kungfu kalian orang Huazhou, kenapa masih tidak bisa diandalkan? Apa katamu? Serangan kedua. Orang Qianzhou, ini karena kamu sendiri. Orang Qianzhou yang bodoh, kamu akan membayar kesombonganmu. Pemotongan 6 iblis, pemotongan pertama, tak terkalahkan. Tak terbatas. Pahlawan Qianzhou, keterlaluan, aku akan di depan mata dunia. Menghukummu dengan hukuman Ling Qi. Ini. Tadi, bagaimana kamu tahu mana yang benar-benar aku? Sudah kukatakan, kamu bahkan tidak sebanding dengan Huaxiong. Hanya belajar sedikit. Taoism Taiping Zhang Jiao. Sudah merasa bangga. Zhang Jiao dibasmi oleh saudara-saudara kami. Kalian berani menunjukkan kemampuan di depan ahli. Dewa perang perkasa, Qianzhou perkasa. Dewa perang perkasa, Qianzhou perkasa. Dewa perang perkasa, Qianzhou perkasa. Anak muda, sementara ini, ceritakan padaku. Setelah aku kehilangan Jingzhou, bagaimana keadaan kakak-kakakku? Sejak jenderal pergi, negara Shu ini. Hang Lao. Kamu bilang mereka ngomong apa? Aku juga nggak tahu. Chen Yi hari ini benar-benar beruntung. Memanggil 2 jenderal besar, kalau dia bisa terus beruntung. Mungkin Qianzhou, kita bisa diselamatkan hari ini. Keberuntungan. Apakah ini benar-benar keberuntungan? Kamu ini Emma Mengki, aku sudah bilang dulu. Kamu nggak layak jadi salah satu dari 5 jenderal harimau, sayangnya. Aku kena tipu muslihat Elfemeng. Kalau nggak, usaha kakak kita nggak akan gagal. 5 jenderal harimau. Apakah ada 5 pahlawan hebat seperti Guan Yu? Masih ada 5 lagi. Gimana? Mau lanjut? Bukan, pahlawan yang muncul dalam kondisi lengkap. Hanya bisa bertarung 1 kali, kenapa dia masih ada? Dengan orang lemah tadi, pantas aja aku nggak dalam kondisi lengkap. Kamu menyerah saja, aku nggak akan mengambil nyawamu.
Terima kasih, aku menyerah. Menyerah. Prajurit Huazhou, kita kalah pertandingan. Memalukan Huazhou, hanya bisa mati untuk menebus kesalahan. Futian, beriku nita, serahkan padamu, hai. Terutama orang Qianzhou ini, orang ini aneh, jangan biarkan tinggal. Pertarungan ini, biar aku yang maju, Pedang perang Benduo Beisheng. Sudah lama nggak terkena darah, hahaha. Lagi-lagi pahlawan top. Kaluarla, Jagoan Terkuat Huazhou, Hanta Pingba, Zhangfei dari Huazhou, Benduo Beisheng. Jenderal Guan, kamu bisa hadapin? Agak ribet. Ini adalah harta penting Huazhou, salah satu dari 10 senjata legendaris, Raikiri. Jenderal Bentian, tolong terima ini, basmi penjahat. Curang, kalian jelas-jelas curang, medan perang pahlawan. Bagaimana bisa pakai bantuan luar? Haha, orang Qianzhou. Tenang, kalian juga bisa minta bantuan dewa, kok. Sayangnya, kalian punya nggak? Kalian keterlaluan. Chen Yi, menyerah saja. Dengan usiamu, masih ada kesempatan besar di masa depan. Nggak perlu mempertaruhkan nyawa di sini. Benar, Chen Yi. Kamu sudah memanggil Guan Yu. Dia cukup untuk mempertahankan Qianzhou. Menjadi aset kita, nggak perlu mati-matian. Iya, selama ada gunanya, nggak perlu khawatir, menyerah saja. Hari ini aku mengaku kalah, tapi bagaimana dengan lain kali? Apakah kita harus menyerah setiap kali peluang menang kecil? Kalah 13 kali berturut-turut, bahkan kaisar wanita pun turun tangan. Kalian tanya apakah aku takut mati? Tentu saja aku takut. Tapi aku lebih takut tulang punggung Qianzhou dipatahkan. Hari ini, apapun yang terjadi, dengan tubuh 3 kaki ini, Chen Yi akan membakar semangat rakyat Qianzhou. Lagi pula, siapa bilang aku pasti kalah? Tahukah kalian arti dari julukan Benduo Beisheng ini? Zhangfei dari Huazhou, apa maksudnya? Aku lupa memberitahu kalian, Zhangfei ini adalah adik ketiga Guan Yu. Peserta Qianzhou, aku ingatkan satu hal. Mencari hubungan keluarga di medan perang roh, tidak ada gunanya. Mencari hubungan keluarga, rupanya kalian belum tahu. Maka aku akan memberitahu kalian satu hal lagi. Apakah sekarang kalian takut dan mau menyerah? Sudah terlambat. Tidak, tidak, tidak. Yang ingin kukatakan adalah, roh-roh Huazhou kalian sebagian besar bangga meniru pahlawan Qianzhou. Mengerti? Hari ini, biarkan kalian melihat kekuatan aslinya. Tuan Benduo Beisheng adalah kavaleri, sedangkan dia hanya infanteri, secara alami dikalahkan. Apalagi dengan senjata sakti kami, Raikiri, Qianzhou kalian. Kali ini pasti kalah. Mohon dewa perang menghancurkan musuh. Orang yang menjual kepala sendiri, tunggu aku kembali. Hahaha. Hahaha, infanteri biasa, mana bisa mengejar kavaleriku. Jenderal Guan, apakah Anda baik-baik saja? Tidak apa-apa, infanteri ini secara alami dikalahkan oleh kavaleri. Bagaimana mungkin ini lawan yang sepadan? Chen Yi ini terlalu sombong, sekarang begini. Mungkin nyawanya juga tidak aman. Anak muda ini masih tidak bisa tenang. Selesai. Qianzhou kita selesai, aduh. Guan Yu yang susah payah dipanggil ini tidak akan tewas begitu saja di bawah kuda. Siapa bilang aku hanya infanteri?
Apa maksudnya? Di mana Citu? Cepat lihat ini. Inilah penampilan penuh kemenangan Dewa Perang Guan Yu. Bersiaplah untuk mati. Haha. Serangan meteor kilat, matilah orang Qianzhou. Ini adalah jurus andalan Tuan Honda. Banyak pahlawan yang tewas di bawah pedangnya. HMPH lumayan juga. Ternyata dia, 3 tahun lalu ayahku tewas di bawah pedangnya. Masih ada orang Qianzhou yang ingat aku, hahaha. Kipas ini dibuat dari tulang kaisar kalian. Dibuat. Kamu seharusnya merasa bangga. Hanya lawan yang aku pilih, aku akan menggunakan bagian tubuhnya untuk membuat mainanku. Roh pahlawan Qianzhou, jenggotmu bagus, nanti. Aku akan membuat jaring ikan darinya untuk memancing di waktu senggang. Hahaha, baiklah, karena kamu sangat ingin mati. Maka matilah, baiklah, aku ingin melihat. Seberapa besar kemampuanmu? Tidak tahan satu pukulan, tidak mungkin. Hubunganku dengan Ban Duobeisheng tiba-tiba terputus, kita tidak mungkin kalah. Bagaimana mungkin kita kalah? Menang. Kita menang. Menang. Hanya perlu menang sekali lagi. Qianzhou kita akan bertahan. Jenderal, apa ini? Menurut aturan, Guan Yu seharusnya menghilang, bukan? Dia memaksa untuk bertindak lagi. Tapi kita tidak mendirikan kuil untuknya di Qianzhou. Jika dipaksakan, dia akan lenyap selamanya. Lenyap selamanya? Apa maksudnya? Artinya hilang selamanya dalam sejarah. Hancur total. Jenderal, Anda? Tidak apa-apa, pemain Huazhou bahkan tidak sebanding dengan Yan Liang dan Wen Chou. Membunuh mereka semudah makan dan minum. Tidak masalah. Tidak. Junior tidak berani bertaruh, juga tidak mampu. Jenderal tenang. Anda istirahat, Junior akan mempertahankan Qianzhou. Aku akan berbagi perpustakaan roh pahlawan. Kamu baik hati. Nah, aku punya beberapa pemahaman bela diri, akan kuberikan padamu. Jaga baik-baik Qianzhou. Selanjutnya, pertandingan dilanjutkan. Menyerah atau lanjutkan? Bakayaro, Guan Yu sudah menghilang. Aku tidak percaya. Kalian masih bisa memanggil roh pahlawan yang kuat. Lagi, aku belum kalah. Orang Kunzhou, apa maksudmu? Hanya orang Huazhou yang tidak berguna ini memberi Qianzhou banyak kesempatan. Aku tidak tahan melihatnya. Kamu. My bye. Apa maksudmu, orang Kunzhou? Maksudnya apa adanya. Kalian lemah, malah menyita waktuku. Hanya Qianzhou. Aku akan segera menyelesaikan kalian. Mengajukan gacha. Orang Qianzhou, sepertinya surga ingin menghancurkanmu. Muncullah, Dewa Perang Arwisi.
Dewa Perang. Ini, mereka benar-benar memanggil Dewa Perang. Roh pahlawan dari sistem dewa, hanya ada satu dalam sejuta kemungkinan. Bisa dipanggil, dia benar-benar memanggilnya. Aduh, selesai. Kalau pertarungan ini tidak menang, Qianzhou, kita akan hancur, akan sepenuhnya menjadi Bawahan mereka, ya. hahaha. Orang Qianzhou, aku lihat bagaimana kalian sekarang. Semoga ada keajaiban. Mengajukan gacha. Ini. Aduh, selesai. Benar-benar selesai. Apa dosa Qianzhou kita, sampai surga pun menargetkan kita, ini semua apa sih, aduh. Tidak ada yang terlihat serius. Mungkin masih ada keajaiban. Tadi Guan Yu itu kan juga tidak terlihat serius. Semoga saja. Bagaimana, bocah, tidak tahu memilih apa, kamu tidak berpikir. Keberuntunganmu bisa selalu begitu baik, masih bisa memanggil orang kuat seperti kera merah, kan? Bahkan jika bisa memanggil, apalagi manusia biasa. Tetap saja manusia biasa, tidak mungkin mengalahkan dewa. Ya, bahkan jika ketiga orang ini ada yang seperti Guan Yu, kekuatannya sangat kuat. Tapi tetap saja manusia biasa, bagaimana mungkin bisa menjadi lawan dewa? Hanya satu pertarungan. Nasib Qianzhou kita benar-benar tidak bisa dibalikan lagi. Chenny, menyerahlah, jangan melakukan pengorbanan sia-sia lagi. Hahaha. Dia mungkin. Gila. Inikah dewa yang kalian banggakan? Jika dia mati, apakah kalian akan sangat sedih? Qianzhou-mu bisa membunuh Tuan Arwisi? Hahaha, ini adalah lelucon paling lucu yang pernah kudengar. Benarkah? Semoga nanti kamu masih bisa tertawa. Muncullah Elfebu. Hahaha. Hanya ini? Inikah roh pahlawan terakhir yang Qianzhou kirimkan? Hahaha. Sepertinya roh pahlawan tadi bisa dengan mudah membunuhnya. Masih mau andalkan dia untuk balikkan keadaan? Mohon Tuan Fengxian bertindak. Bertindak? Ngapain bertindak? Aku cuma pengkhianat, budak tiga majikan. Dunia hanya mencaci maki aku. Untuk apa lagi aku bertindak? Legipula. Lihat wajahnya, sekutu lemah seperti belalang lawan pedati. Sudah, orang Qianzhou, sebentar kalian lihat. Apa itu kekuatan sebenarnya? Tuan Eru AC bertindak. Selaka. Sekarang mau menyerah juga sudah terlambat. Sampah. Jenderal, Aduh. Tangganya putus. Qianzhou Hanker. Aduh. Kau bisa hindari seranganku? Hanya kehilangan satu tangan? Kau lawan yang lumayan. Tapi masih kurang kuat. Bersenjata saja tidak. Tidak akan bertahan sampai ronde berikutnya. Jenderal, Putus juga tak apa. Lubu, si sampah pengkhianat tiga majikan. Tak layak lagi angkat senjata. tidak Jenderal. Anda lawan 3 pahlawan sendirian di Bingzhou. Hancurkan suku barbar, pimpin pasukan berkuda, bikin seluruh Han Timur gemetar ketakutan. Mana mungkin sampah? Hahaha. Tak kira setelah sekian tahun masih ada yang ingat aku. Tapi apa gunanya? Akhirnya mati mengenaskan. Dijuluki pengkhianat, budak 3 majikan. Saya tak anggap Jenderal pengkhianat. Disebut budak 3 majikan, tapi sebenarnya setia.
Medan perang roh, bukan tempat ngobrol. Tuan bunuh Jia. Gampang. Ah. Aku ngobrol, dewa kacangan mana berhak ikut campur? Ini, aku tidak bermimpi. Jia, bisakah satu kalimat hentikan Aruisi? Mustahil. Teruskan katamu. Kau bilang aku setia, kepada siapa? Yang kau setia adalah dinasti Han. Dong Zhuo. Orang pertama di Han Timur yang ingin jadi kaisar. Yuan Shu malah ingin gulingkan dinasti Han. Di Yuan Sanggota. Cao Cao kendalikan kaisar. Hanya Anda lawan semua mereka. Bagi dinasti Han, Andalah yang sebenarnya. Setia dan berbakti tanpa tanding. Hahaha. Semua orang tahu. Saya adalah budak tiga marga. Tapi tidak tahu, saya ingin melindungi dinasti Han. Tak disangka, 1000 tahun kemudian masih ada yang mengerti saya. Baiklah. Hari ini, bahkan untukmu, seorang sahabat, layak saya bertindak. Nah, tanya sekali lagi, apa pendapatmu tentang saya? Apa penilaianmu? LV Gong yang gagah, angin pahlawan selama ribuan tahun. Berdiri di gerbang dan menunjukkan kekuatan, pahlawan 100 orang. Hahaha. Pahlawan 100 orang yang hebat. Nah, hari ini saya tidak untuk orang lain. Hanya untukmu. Akan membunuh masa depan. Marie Bertarin. Kau pikir saya siapa? Saya adalah dewa yang tinggi, kau hanya manusia biasa. Bagaimana mungkin bisa menjadi lawan saya? Ye Fangtian. Di mana? Tuan, seranglah, dia hanya manusia biasa, bunuh saja. Damn. Kau ingin menjadi dewa? Tentu saja, Ji Fangtian di tangan Bu ini. Sudah minum banyak darah, tapi selalu merasa kurang, hari ini bertemu denganmu. Akhirnya tahu, apa yang kurang dewa, kalian, dewa kecil. Sombong, tidak tahu diri, HMPH, manusia biasa ingin membunuh dewa. Nah, tanganmu sudah hilang satu, masih ingin membunuh dewa, kau mencari mati. Hari ini saya akan menjadikanmu contoh, biar kalian tahu, wibawa dewa tidak bisa dilanggar, manusia tidak mungkin mengalahkan dewa. Kekuatan dewa perang. Ah. Tu en es bas. Inikah tekanan dewa? Sangat tidak nyaman. Makan ini, Ji. Ah. Tidak mungkin membunuh dewa. Sialan. Saya akan membunuhmu. Sekarang kita imbang. Tidak mungkin. Manusia, bagaimana mungkin melukai saya? Memang kekuatan dewa. Tubuh manusia sejajar dengan dewa. Mari bertarung. Kau manusia terkuat yang pernah saya temui. Akan kuhabisi dengan kekuatan terhebatku sebagai bentuk penghormatan. Ah. Ha, Qian Zhou, kalian kalah. Serahkan dengan patuh. Somarani. Kau yakin kalian menang?
Tak mungkin. Dewa mana mungkin kalah? Menang. Kita menang. Menang. Dia berhasil. Tubuh manusia biasa, menyamai dewa. Tidak. Dialah dewa. Jenderal. Sudah berjuang keras. Dalam hidup Bu ini, pernah buat banyak kesalahan. Hari ini langka dapat teman sejiwa. Kasih Bu kesempatan bertarung untuk Qian Zhou. Mana berani Bu tidak berjuang sampai mati? Jenderal, maksud Anda apa? Jenderal, Anda. Ini pilihan Bu sendiri, tak ada hubungannya denganmu. Kalah. Aku malah kalah? Pertandingan selesai, kita menang. Chen Yi, kau berhasil pertahankan Qian Zhou. Tapi, LV Jenderal dia. Tenang saja, setelah roh pahlawan mati, hanya perlu beberapa hari. Bisa pulih sendiri. Beneran? Warga Qian Zhou, jangan sombong dulu. Kalian cuma beruntung menang 3 ronde, terhindar dari hukuman medan perang roh pahlawan. Nanti lain kali, buat Qian Zhou kalian benar-benar jadi bawahan kami. Tak perlu tunggu lain kali, besok saja. Apa? Aku Chen Yi, atas nama Qian Zhou, besok. Tantang 3 wilayah Hua, Men, Kun. Medan perang roh pahlawan. Tentukan kalah menang. Chen Yi ini gila ya? Sudah untuk menang 3 pertandingan masih belum puas. Sekarang malah balik tantang mereka? Ini, WKWKWK. Cuma sendiri mau tantang kami 3 wilayah Hua Kun Men? Lucu banget sih. Sudah lama kukatakan, barang yang kalian rampas dari Qian Zhou. Suatu hari pasti kuambil kembali. Besok. Akan kukerahkan segenap tenaga, perlihatkan pada kalian. Kekuatan roh pahlawan Qian Zhou-ku. Dasar anak muda gegabah yang bertarung hari ini. Bukanlah trump card mereka. Kau piker. Girimu tak terkalahkan. Aduh ayah betul. Yang mulia cepat. Buduk ya. Aku percaya Chen Yi. Dia berkata demikian. Pasti ada pertimbangannya. Chen Yi, aku dukung kamu. Kalian 3 benua, berani menerima tantangan? Haha, Ratu. Kalau kalian begitu terburu-buru untuk bergabung dengan kami 3 benua takkan melewatkannya. Pisak. Di medan perang pahlawan, kami menantimu. Baik, besok kita akan bertarung habis-habisan. Kalian berdua, pergilah. Baginda, apa yang perlu hamba lakukan? Sekarang kamu adalah penyelamat Qian Zhou. Di tempat pribadi, tak perlu terlalu formal. Kalau begitu, Feng Yi, Ya, ada apa yang Baginda perlu dari hamba? Chen Yi, sebenarnya kamu siapa? Apa maksud Baginda? Hari ini, 3 pahlawan yang kamu panggil, semuanya sangat hebat. Ini bukan kebetulan, kan? Kamu punya kemampuan seperti ini bukan sesuatu yang bisa didapat dalam semalam. Pasti seluruh rakyat Qian Zhou tidak tahu sejarah sebanyak yang kamu tahu. Benar. Lalu mengapa kamu baru bertindak di akhir? Tahukah kamu, sebelumnya di medan perang pahlawan, berapa banyak prajurit dan rakyat baik yang mati? Katakan, mengapa? Alasannya tidak bisa hamba beritahu, tapi Baginda, hamba bisa katakan, hamba setia sepenuhnya pada Qian Zhou. Maafkan hamba. Hamba terlalu emosional. Besok, berapa persen keyakinanmu untuk menang? 100%. Jika besok kamu kalah, bukan hanya kamu yang mati. Seluruh Qian Zhou termasuk hamba, akan membayarnya. Hari ini kamu sudah menang 3 kali. Mengapa masih menantang perang? Qian Zhou 19 benua. Mereka menggunakan medan perang pahlawan untuk menyerang dan membagi-bagi. Sekarang saatnya untuk membuat mereka mengembalikannya. Ini adalah
Harta warisan turun-temurun Qianzhou, hamba persembahkan untukmu. Semoga besok di medan perang bisa membantumu. Kalau begitu hamba pergi dulu. Tunggu, sebelumnya hamba pernah bersumpah. Siapa yang bisa menyelamatkan Qianzhou dari bahaya? Hamba akan menikahinya. Baginda, hamba. Sebenarnya, cukup menyukaimu. Besok, semangat! Chen Yi, medan perang pahlawan kali ini. Berbeda dengan yang lalu, jangan sembrono, benar. Terakhir kali mereka menantang kita di Qianzhou, mereka sudah memenangkan 12 ronde. 3 pertandingan yang kamu lawan mereka, meskipun mereka kalah. Itu tidak ada artinya. Kali ini kamu menantang mereka, mereka pasti akan menghindari kerugian. Mereka pasti akan mengerahkan semua upaya, kamu harus hati-hati. Tenang saja, membangun kembali kejayaan Qianzhou adalah tanggung jawab kita. Mulai saja. Tunggu. Apa yang kalian ingin lakukan lagi? Kartu penunjuk, mereka sampai menggunakan benda seperti itu. Apa itu kartu penunjuk? Kartu penunjuk adalah bisa mengubah panggilan acak 3 pilihan di medan perang pahlawan menjadi panggilan terarah. Bukankah itu bagus? Bukankah kita bisa memanggil Guan Yu dan Lubu yang sebelumnya? Tidak bisa, baru semalam, pemulihan pahlawan tidak secepat itu. Hahaha, kemarin kalian hanya beruntung memenangkan 3 pertandingan. Hari ini, kami sengaja menyiapkan kartu penunjuk. Hanya bisa memanggil pahlawan yang bisa menyebutkan sejarah. Haha. Saya ingin melihat bagaimana Qianzhou yang sejarahnya terputus ribuan tahun bisa mengalahkan kami yang memiliki warisan sejarah lengkap. Hahaha. Kalian tidak tahu malu, selalu menggunakan cara-cara kotor, haha. Sampah Qianzhou, saya lihat kalian berani atau tidak menerima tantangan. Kemarin sangat sombong kan? Hari ini begitu butuh sejarah langsung lemas, haha. Chen Yi, jangan terpancing emosinya. Kita tolak saja. Sebagai penantang, kita bisa membatalkan pertandingan. Chen Yi, sejarah Qianzhou kita sudah terputus ribuan tahun. Sekarang kita belum bisa melawan mereka. Lebih baik kita cari kembali sejarah kita, baru lawan mereka. Di luar Zongyuan, semuanya barbar, kalian berani mengejek sejarah Qianzhou kami? Kurang ajar, berani-beraninya bicara seperti itu. Bilang kami barbar. Qianzhou kalian, apa? Bahkan syarat barbar pun tidak berani terima? Chen Yi, jangan gegabah. Meskipun kamu punya keberuntungan, tahu banyak sejarah Qianzhou, tapi kamu tidak bisa menandingi mereka. Mereka punya warisan sejarah yang lengkap. Benar, lebih baik kita hindari dulu. Kita pulang dan pelajari lagi. Kalau terus menolak, hanya mundur, meskipun ada hasil penelitian. Tidak akan ada kesempatan lagi. Saya datang ke sini bukan untuk terus mundur. Pertarungan ini, saya terima. Hahaha. Dia benar-benar menerimanya, kamu bodoh sekali. Itu adalah panggilan terarah, kamu benar-benar berpikir sejarahmu bisa menyaingi 3 provinsi lainnya? Orang berdosa, Chen Yi, kamu adalah aib bagi provinsi Qian. Orang berdosa. Ayo, bertarung. Bocah, kemarin kamu beruntung. Lihat apa yang akan kamu lakukan hari ini. Sekarang ingin menyerah sudah terlambat. Tapi jika kamu berlutut sekarang, ketuk kepala 3 kali. Dan teriakan 3 kali provinsi Qian sampah. Haha, kami mungkin bisa mempertimbangkan untuk membiarkanmu hidup. Bocah berambut pirang, tidak tahu hidup mati. Bye. Biarkan orang-orang Qian yang bodoh ini melihat. Apa itu sejarah sebenarnya? Tentu saja. "12 Dewa Agung. Dewi yang menguasai kebijaksanaan dan keadilan, pemujamu.
Memohon kedatanganmu. Apakah ini dewa lagi? Haha, Qianzhou. Kalian yang tidak punya sejarah tidak akan mengerti kagungan roh suci kami. Datanglah, Dui Yajianna. Kesempatan telah datang. Jawab. Ah. Apa maksudnya ini? Yadiana adalah salah satu dewa baik mereka yang langka. Bahkan jika Chenyi kalah kali ini, Yadiana tidak akan menyerangnya. Chenyi masih punya kesempatan untuk membalikan keadaan. Mungkin Chenyi bisa menang. Itu adalah salah satu dari 3 dewa utama mereka. Yajianna. Aruisi adalah muridnya. Bagaimana menang? Dengan apa menang? Percayalah pada Chenyi. Pemuda, mana roh sucimu? Saya sedang berpikir, roh suci Qianzhou mana yang bisa mengalahkanmu? Saya sudah lelah bertarung, jika bisa. Mari kita bertarung dengan kecerdasan. Pertarungan kecerdasan. Baris. Perang pikiran. Tahukah kamu Dewi Yadiana adalah dewi yang menguasai kebijaksanaan. Kamu ingin menang dalam perang pikiran. Lebih sulit daripada naik ke langit. Lalu tahukah kamu Tuan Weolong? Siapakah Tuan Weolong ini? Saya juga tidak tahu. Namanya terdengar luar biasa, tapi apakah benar-benar ada manusia biasa yang bisa menyaingi Dewi Kebijaksanaan? Tidak mungkin. Mungkinkah mereka sedang membicarakan orang itu? Sejarah Qianzhou sudah hilang, mereka tidak mungkin tahu. Keberadaannya. Burung phoenix terbang tinggi, hanya bertengger di pohon Wu. Di atas kapal jerami. Menggerakkan tangan, ribuan panah datang. Ribuan pasukan menyeberangi sungai, membakar 10.000 prajurit. Keturunan masa depan, mohon Tuan juga muncul. Orang ini terlihat luar biasa. Baru saja mendengar kisahnya. Saya sudah sangat bersemangat. Tidak menyangka dalam sejarah Qianzhou ada orang seperti ini. Penampilannya memang seperti manusia. Tapi mungkin hanya tampak luar saja. Tidak berguna. Hahaha. Pemuda, kamu sudah selesai memanggil. Mari kita mulai. Tuan juga, semuanya saya serahkan kepada Anda. Liang meskipun tidak berbakat, pasti akan berusaha sekuat tenaga. Tidak mengecewakan. Kamu adalah jenderal pintar. Saya tidak akan mengganggumu. Kamu gunakan teknik formasi, hadapi 3 serangan tangan kosong saya. Jika kamu tidak kalah, saya yang kalah. Dewey. Ao. Mengapa kamu belum bergerak? Mengapa Tuan Weolong belum bergerak? Jika Yadiana menyerang, masih sempat. Jangan buru-buru. Mungkin Tuan Weolong sedang menunggu waktu yang tepat. Tuan Weolong ini, jangan sampai menjadi Tuan Wulong. Di saat kritis seperti ini, jangan mengeluh. Percayalah pada Chenyi. Kesempatan sudah saya berikan, jika kamu masih belum bergerak. Saya akan menyerang. Gadis, Ao. Tuan Weolong ini terlalu sombong. Itu adalah sosok dewa utama. Saya pikir orang-orang kalian sama sekali tidak bisa menghadapi roh pahlawan kami. Hanya sengaja menunda waktu saja. Kalau begitu, maaf ya. Yang disebut formasi, tidak lain adalah perubahan 5 elemen dan 8 trigram. Jangan sampai tersesat di dalamnya, Nona. Hahaha, Qianzhou. Madala.
Apa-apaan ini? Bagaimana bisa ini terjadi? Kekuatan ilahiku bisa dihalangi. Maya, ilusi, ini adalah formasi 8 trigram. Cukup untuk membuat nona ini memecahkannya. Ini adalah teknik terkenal dari Tuan juga, formasi 8 trigram. Apa itu? Formasi 8 trigram diciptakan oleh Tuan Weolong. Menggunakan Tai Chi dan 8 trigram. Saling melahirkan dan menghancurkan, seperti nyata dan ilusi, ribuan tahun yang lalu. Bahkan dengan 500 orang membentuk formasi, mengurung puluhan ribu musuh. Omong kosong, dongeng, 500 orang. Bagaimana mungkin bisa mengurung puluhan ribu orang? Kalian orang Qianyou selalu membual seperti ini? Kebijaksanaan ribuan tahun Qianyou. Bukan sesuatu yang bisa kalian bayangkan. Dulu, Qianyou, dewa asing sulit masuk. Tempat para dewa dan manusia, hari ini aku melihatnya, memang tidak mengecewakan. Terlalu memuji. Dalam formasi 8 trigram MU, persepsiku benar-benar bingung. Pukulan dan tendanganku tidak bisa menyentuhmu. Kalau begitu, apakah ronde ini bisa dianggap aku menang? Tuan Yejianna, jangan menyerah. Tuan dengan tubuh manusia, cerdik seperti setan, bisa melawan langit. Memang kuat. TAPI. Manusia tetaplah manusia. Sial. Aduh, habis. Yadiana ini menggunakan kekuatan ilahi. Formasi manusia biasa, bagaimana bisa menahan ini? Mai Bai, cepat panggil dewa utamamu, bunuh mereka, cepat. Masih ada satu gerakan terakhir, apa yang akan kau lakukan? Tadi kau mengurungku dengan formasi 8 trigram MU. Sekarang aku juga akan membuatmu mencoba perbatasan para dewaku. 1 menit, kalau kau bisa memecahkan perbatasanku, aku anggap kau menahan 3 gerakanku. Mai Bai, apa yang terjadi dengan rohmu? Padahal bisa langsung membunuh mereka, sekarang masih bermain-main. Tahu. Jangan-jangan kau dan Qianyou ini satu tim? Cayam. Bodoh, dewi kita. Mana bisa kau pertanyakan? Formasi para dewa Yadiana tidak pernah bisa dipecahkan, setiap orang yang terjebak pada akhirnya harus menyerah. Nah, ronde ini. Menyerahlah, adieu. Mereka malah mengirim dewa utama di babak pertama. Benar-benar tidak ada cara lain. Ini adalah perisai para dewa. Lumayan Minarik. Pak, apakah Anda punya cara? Tenang saja, teman kecil. Hahaha, berjalan. Apa yang kamu lakukan? Kamu pikir formasi ini bisa kamu lewati begitu saja? Apa maksudnya ini? Sembarangan sekali. Ini adalah langkah 7 bintang langit. Apa itu? Setiap langkahnya sesuai dengan konstelasi bintang, mengandung unsur langit dan bumi. Dikatakan bahwa 7 langkah ini bisa menghancurkan semua formasi di dunia. Tidak mungkin. Manusia biasa berani bilang bisa menghancurkan semua formasi? Kamu tahu ini apa? Ini adalah formasi para dewa. Mana mungkin manusia biasa seperti kamu bisa memecahkannya? Qianzhou kami memiliki peradaban selama 5.000 tahun. Kami melawan manusia, melawan bumi, melawan langit. Jika langit tidak adil, maka kami, dengan tubuh manusia biasa, akan menggulingkan langit ini. Bagus. Rakyat Qianzhou memang seharusnya seperti ini, Chen Yi. Tuan Weolong, saya percaya pada kalian.
Tiga langkah. Ini. Bagaimana mungkin? Nona, formasi ini akan saya hancurkan hari ini, Liang. 4 langkah. Ada fenomena aneh, ada kesempatan. 5 langkah. Enam langkah. Saya sudah menemukan pusat formasi, mengapa kamu masih? Perdahan? Tidak mungkin, wibawa para dewa tidak boleh dilanggar. Ini adalah langkah terakhir dari langkah 7 bintang langit. Ini, bagaimana mungkin? 7 langkah, hancur, hancur, benar-benar hancur, hancur. Kamu kalah. Ya, saya kalah. Dulu ketika saya masih hidup, leluhur saya bilang, di wilayah Qianzhou, dewa asing dilarang masuk. Saya tidak tahu kenapa. Sekarang, saya mengerti, sekelompok orang yang berani melawan langit. Sanggup menekatkan. Hei, menang, menang, kita menang. Kita memenangkan babak pertama. Sampa. Bodoh. Orang Kunzu. Kalian semua Sampa. Mengaku sebagai keturunan para dewa. Bahkan orang Qianzhou pun tidak bisa ditaklukkan. Futian. Bayarkan orang-orang Qianzhou yang tak tahu malu, ini melihat kita. Kekuatan Huazhou. Hei. Baka seharusnya tinggal di tumpukan baka. Humph. Nah, bertemu denganku hari ini, aku akan membuatmu mati. Cepat-cepat bekerja. Silakan, Raja Iblis Huazhou, rubah berekor 9 berbulu emas putih. Yu Zhao Qian, hahaha. Kenapa membangunkanku lagi? Dari tidur. Aku belum cukup tidur. Ya. Pemuda yang tampan. Ah. Kamu, apakah kamu makanan hari ini? Ah. Adieu, hihihi. Ceni. Hati-hati, itu Raja Iblis Huazhou. Rubah berekor 9 Yuzokian. Satu jurus pesona tak tertandingi. Hati-hati jangan terjerat. Cantik, cantik aku mau. Ayo, cantiknya aku mau. Hahaha Futian. Haha, tuan. Ini teman sendiri, jangan gunakan. Pesona terkutukmu pada mereka. Baiklah. Pemuda tampan.
cepat panggil roh pahlawanmu, aku sudah tidak sabar. Menang. Sial, pesona rubah bekor 9 ini jika terlalu lama terjerat. Setelahnya pikiran juga akan rusak. Ceni cepat pikirkan sesuatu. Cantik, cantik. Tidak. Apa yang sebenarnya terjadi? Tidak ada cara. Aku memang terlahir memikat, terlahir. Bisa menggoda hasrat terdalam. Dalam hati kalian para pria. Benarkan? Anjing kesilku. Gak. Ya, tuanku, oh tuanku, cepat bunuh dia. Sepertinya kamu punya pikiran lain tentang kaisar wanita kalian. Tenang. Setelah kalian kalah, aku akan membantumu melatihnya dengan baik. Nanti, biarkan dia melayani para pria yang terpesona padaku. Hahaha. Kamu. Berdasarkan apa kamu berani menyebut diri ahli goda? Hari ini, aku akan menunjukkan padamu apa itu sebenarnya. Goda, silakan Dewa Rubah Qianzhou muncul. Qianzhou juga memiliki roh yang berasal dari rubah. Tidak mungkin, kekuatan iblis ini. Aku tiba-tiba merasa, rubah dari Huazhou itu biasa saja. Sudaji mempesona semua orang, meruntuhkan negara, juga kota. Tidak mungkin, bagaimana bisa ada orang yang lebih cantik dariku? Matilah. Rubah liar dari mana? Berani bertingkah di hadapanku. Rubah murni dari King Qiu Tushan, dari mana kamu melarikan diri? Sampai di daerah barbar, malah terkena aura jahat. Menjadi seperti sekarang, bukan manusia bukan hantu, jangan ikut campur. Aku nyaman tinggal di Huazhou, baiklah, hari ini. Aku akan menggantikan para tetua keluargamu, mendidikmu dengan baik. Mencari kematian. Hahaha. Ini. Ceni, jangan lihat. Sudahlah. Mau lihat-lihat saja. Siapa bilang aku mau lihat? Lihat dirimu ini. Kamu bukan lawan Sudaji. Lebih baik menyerah saja. Ya aku bukan lawannya, kakak. Hamba memang bukan lawanmu, aku menyerah. Bohong. Batu pembunuh. Kamu licik. Kenapa licik? Ini medan perang, yang menang jadi raja, batu pembunuh. Adalah senjata pusaka Dewa 9 ekor. Jika terkena, akan mati keracunan, kalian dari Qianzhou pasti kalah. Dewa 9 ekor, cepat bunuh mereka. Yang mulia. Hamba tiba-tiba berubah pikiran, tidak ingin membunuhmu. Kakak baik. Lihatlah rubah itu, melukai hamba sangat parah, jadi. Bantu hamba membunuhnya. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Kamu menang, lakukan saja. Jangan. Aku dengar,
Jika sang pemanggil membunuh roh itu akan hilang selamanya. Jadi aku ingin kamu yang melakukannya, asal kamu melakukannya. Hamba akan menyerah padamu. Tidak mungkin. Kamu berhayal. Kalau begitu jangan salahkan aku. Ini Chenny kenapa? Sial, itu adalah sihir penggoda Raja Iblis Wayo, si Kitsune Black Orb 9. Apa? Sihir penggoda? Jielau, kamu tahu? Aku hanya pernah mendengarnya. Katanya, jika terkena sihir penggoda dan terlena dalam ilusi, akan dikendalikan oleh si pemilik sihir. Lalu, sekarang bagaimana? Hanya bisa mengandalkan Chenny sendiri untuk melewatinya. Hahaha. Sihir penggoda Nyonya Yuzhao Qian, tidak ada pria yang bisa menahannya. Kalian lebih baik memikirkan, bagaimana nanti Qian You tanpa Chenny? Apa yang akan kalian lakukan? Aduh, yang mulia. Apakah kita perlu mempersiapkan diri lebih awal? Aku percaya pada Chenny. Chenny, jangan sampai kamu mengecewakan yang mulia. Kenapa aku ada di sini? Chenny, Yang mulia, kenapa Anda ada di sini? Aku ingin kamu bersamaku untuk memiliki keturunan. Yang mulia, Anda ini, maksud Anda apa? Bukankah aku sudah bilang? Di tempat pribadi, tidak perlu terlalu formal denganku? Feng Fengyi. Sungguh penurut. Kenapa? Apakah aku begitu tidak berharga? Sampai kamu tidak mau melihatku sekalipun? Yang mulia, aku. Panggil aku apa? Feng Fengyi. Pakai baju yang sedikit, tidak takut kedinginan? Maksudku apa? Kamu tidak tahu? Bukankah aku sudah bilang, ingin memiliki keturunan denganmu? Lalu, untuk memiliki anak, kamu tidak tahu harus melakukan apa? Tidak. Jangan bertele-tele lagi. Apakah kamu sama sekali tidak tertarik padaku? Aku. Hari ini, aku akan memenuhi keinginanmu. Tidak. Qian You masih dalam bahaya. Kita tidak bisa seperti ini. Lalu, bagaimana dengan Qian You? Hidup mati orang lain, apa urusanku? Dan sekarang, dengan kemampuanmu, kita berdua pasti bisa hidup bahagia. Soal Qian Zhou, biarkan saja hancur sendiri. Chenny, kamu gila ya? Kamu bukan kaisar wanita. Siapa kamu sebenarnya? Aku bukan kaisar wanita. Lalu siapa lagi aku ini? Tidak, kamu bukan dia. Baginda selalu memikirkan rakyat. Tidak mungkin mengatakan untuk meninggalkan Qian Zhou. Chenny, kamu tidak suka aku ya? Kamu tidak ingin hidup bahagia bersamaku? Semua ini palsu. Lagi pula, aku suka kaisar wanita yang selalu memikirkan Qian Zhou, bukan kamu si palsu ini. Hahaha. Aku iri dengan dirinya yang asli.
Apa maksudmu? Pergilah cari dia, jaga Qianzhou untuknya. Tidak mungkin, kamu bisa memecahkan sihirku? Tidak mungkin. Dia bisa memecahkan sihir Yu Zhaoqian? Jia, apakah dia masih pria? Tidak mungkin. Tidak ada yang bisa menolak godaan Yu Zhaoqian. Mas, kamu benar-benar menarik, kalau bukan karena harus menentukan pemenang, aku tidak ingin membunuhmu. Karena kamu sudah bangun, maka... Aduh, selesai. Bagaimana Chenyi bisa mengalahkan si iblis besar itu? Pangeran Su. Hahaha. Dia memang lebih kuat dariku. Tapi, terkena batu pembunuhanku, tidak bisa bergerak. Selama 1/4 jam. Marla. Apa ini? Aura ini adalah raja. Cap Dixin, Raja Manusia Terakhir. Aku lihat berapa kali dia bisa menyelamatkanmu. Bandel sekali. Kamu. Kenapa jauh lebih kuat dariku? Aku adalah rubah 9 langit, yang diangkat langsung oleh Dewi Nuwa. Apa yang bisa kamu bandingkan denganku? Hampir saja. Ini. Terima kasih, Yang Mulia telah menyelamatkan saya. Anda telah memanggil saya di medan perang para pahlawan ini. Saya meremehkan musuh dan terkena serangan mendadak, itu kesalahan saya. Saya harus meminta maaf kepada Anda. Anak muda, Anda sangat hebat. Ingat, Anda jauh lebih baik dari raja kami. Menang lagi, Chenyi. Anda adalah dewa abadi dalam hati saya. Benar-benar generasi muda menggeser generasi tua, Qianzhou memiliki dia. Kami generasi tua ini sangat beruntung. Masih belum kembali, Ya. Apakah masih ada orang di pihak kalian? Jika tidak, biarkan orang-orang dari Manzhou itu. Tidak bisa. Sekarang belum saatnya, kecuali terpaksa. Jika tidak, mereka yang bertindak. Akibatnya, kami juga tidak bisa menanggungnya. Gerombolan barbar di sana. Tidak mungkin tidak tahu siapa yang harus dihadapi. Lebih baik kalian menyerah sekarang. Benar, saya lihat kalian juga tidak seberapa. Makhluk besar ini sudah maju, dewa utama juga sudah maju, tetap tidak bisa. Sayangku, saya tidak tahan lagi. Sampah-sampah Qianzhou ini berani begitu sombong. Jika kalian tidak maju, saya yang akan maju. Muncullah Dewa Petir Tuo'er. Tuo'er, tolonglah kami. Tidak menyangka dia bisa memanggil Dewa Petir. Dewa utama kalian sudah kalah. Memanggil Dewa Petir ini, apa gunanya? Dewa Peter, menguasai Peter. Memiliki serangan terkuat, kecepatan tercepat. Orang Qianzhou, kalian selesai. Sekarang, dengan patuh. Apa yang kalian lakukan? Kami memanggil Dewa Petir. Tidakkah kalian takut? Apa? Dewa Petir, atau HMPH.
Setiap kali memanggil sesuatu, selalu dibesar-besarkan. Tetap saja Chenyi yang menang. Kalian. Ya, bisakah kalian sedikit mengurangi omong kosong? Haha. Bunuh mereka. Saya ingin mereka mati. Ceritakan sebuah mitos. Ceritakan tentang sebuah keluarga. Pasangan suami istri ini melahirkan anak yang aneh. Kenapa Chenyi tiba-tiba menyanyi? Saya juga tidak tahu, mungkin karena menang 2 kali berturut-turut. Jadi sedikit sombong. Menginjak 2 roda api, memegang lingkaran langit dan bumi di tangan. Hei, Si besar bodoh. bagaimana kekuatan lingkaran langit dan bumi milikku? Anak kecil, bagaimana Chenyi ini bisa mengeluarkan? Anak kecil itu keluar. Dia bukan anak kecil biasa. Dia adalah dewa sejati. Hanya dengan satu serangan, dia mengusir Dewa Petir. Anak kecil ini tidak biasa ya, ah. Terima kasih telah memanggilku. Terima kasih padaku. Kenapa? Sudah lama sekali aku tidak berkelahi dengan orang lain. Ah, Para prajurit langit dan dewa-dewa tidak mau berkelahi denganku. kenapa? Kamu tidak tahu aku adalah tubuh teratai, aku tidak bisa terluka. Dan tidak merasa sakit, jadi mereka tidak mau berkelahi denganku. Raja Iblis yang sudah menahan diri selama ribuan tahun. Sekarang kamu akan merasakannya. Si besar bodoh, masih diam saja. Cepatlah datang dan terima pukulan. Kamu, dari mana datangnya si hijau ini? Cari mati. Petir yang dahsyat. Hancur lebur di bawah petir. Hanya ini? Kamu belum makan ya? Si besar bodoh, kamu tidak tahu ya, akar teratai tidak menghantarkan listrik. Si besar bodoh, ayo, cepat, kuat, ayo. Tidak boleh. Yay! Membosankan, sangat membosankan. Kekuatan seperti ini pantas disebut dewa? Yang di sana, kalian sudah kalah 3 kali. Mau ganti orang? Tidak ganti. Lanjutkan saja. Mengapa di Qianzhou tiba-tiba muncul begitu banyak roh pahlawan? Bahkan banyak yang belum pernah kita lihat sebelumnya, ya. Perang roh pahlawan telah berlangsung ratusan tahun. Bahkan sebelumnya, roh pahlawan yang diambil secara acak, kita punya informasi tentang roh pahlawan Qianzhou. Tapi roh pahlawan beberapa hari ini, sepertinya belum pernah kita lihat. Seperti tiba-tiba muncul semalam. Aku tahu apa yang kalian pikirkan, aku bisa memberitahu kalian. Kemarin 100 tahun telah berlalu, roh pahlawan dan dewa-dewa Qianzhou kembali ke dunia. Pangeran ketiga, apa maksudmu? Sejarah Chenzhou yang Hailong Bukanlah Kebetulan. Itu adalah pilihan kita sendiri. Pangeran ketiga, apa maksudnya pilihan kalian sendiri? Ingin tahu jawabannya? Kalian bisa tanya mereka, kenapa mereka begitu menargetkan Qianzhou? Apa maksud Neza tadi? Kalian menargetkan Qianzhou-ku. Ada tujuan lain. Orang Qianzhou rendahan, apa hakmu menanyai kami? Kalian hanya menang 3 pertandingan saja. Medan perang roh ini total 5 pertandingan. Sekarang kami sudah menang 3. Menurut aturan, jika kami menang 2 pertandingan lagi, kalian harus mengembalikan semua yang kalian rampas dari Qianzhou. Dan pergi dari
Mengembalikan barang itu hal kecil, kami akan diusir dari Guangzhou. Guisansi, cepat kirim orang untuk bertarung. Utusan Manzhou. Sekarang giliran kalian bertindak, benar-benar mau mereka bertindak? Jika mereka bertindak, meskipun menang, seluruh kota akan hancur. Angkur ya angkur. Kami tidak boleh diusir dari Qianzhou, meskipun harus menghancurkan kota ini. Setidaknya, kami masih punya kota lain di Qianzhou. Tiga orang. Bagaimana mereka bisa mengirim 3 orang? Medan perang roh tidak mengeluarkan peringatan. Berarti mereka sesuai aturan. Tapi ini bagaimana? Aku juga belum pernah mendengar kejadian seperti ini. Tentu saja kalian tidak tahu. Karena 3 orang ini perlu memanggil satu roh. Karena roh ini terlalu kuat. Jadi butuh 3 orang untuk memanggilnya bersama. Apa? Orang Qianzhou. Ini semua karena ulah kalian sendiri. Apa yang sebenarnya kalian ingin panggil? Kenapa aku tiba-tiba merasa ada firasat buruk? Guisansi, apa sebenarnya yang kau inginkan? Cepat hentikan mereka. Hahaha. Hentikan. Sudah terlambat. Salahkan saja dirimu yang terlalu aneh, selain dukun hitam suku barbar, aku tidak bisa menemukan orang yang bisa mengalahkanmu dengan pasti. Dukun hitam suku barbar. Selesai. Ada masalah. Zhang Lao, kenapa? Kau tahu sesuatu? Jenny, cepat, cari cara untuk menghentikan ritual pemanggilan mereka. Sekarang mau menghentikan, sudah terlambat. Setelah ritual pemanggilan dimulai, tidak bisa dihentikan. Bisa membuat kami sampai seperti ini, itu juga karena kau. Bisa bangga. Zhang Lao, apa yang terjadi dengan dukun hitam suku barbar ini? Mengapa Anda begitu ketakutan? Aduh, dukun hitam suku barbar, aku tahu legenda mereka. Mereka tidak memanggil arwah pahlawan, mereka memanggil iblis. Aku kira apa? Tenang saja, Zhang Lao. Bahkan dewa mereka bukanlah tandingan bagi Qianzhou kita. Apa artinya iblis ini? Tidak, ini berbeda. Itu bukan iblis biasa. Itu adalah monster iblis yang akan menghancurkan seluruh dunia. Hahaha. Zhang Lao, monster iblis penghancur dunia. Apa maksudnya? Dalam legenda, ketika kiamat tiba, Li Yi Aitan, Bei Shi Moc, dan 11 Z, 3 monster kepala, akan menyelesaikan persembahan untuk yang suci. Tugas mereka adalah menghancurkan semua makhluk hidup di seluruh dunia. Di antaranya, Li Yitan adalah monster laut raksasa dalam legenda kita. Mirip dengan Kun dari Qianzhou. Konon, dia bahkan memiliki kemampuan untuk terbang di awan. Sedangkan Bei 11 Moci adalah makhluk terbesar di daratan dalam sehari. Dia bisa menelan 1000 gunung. Di beberapa tempat, dia disebut sebagai behemoth raksasa. Dan 11 Z berbeda dari Raja Daratan. Dan Raja Lautan adalah Raja Langit. Dia adalah burung raksasa, tubuhnya setinggi dari tanah ke langit. Dia bisa menutupi matahari dengan sayapnya. Dan menurut legenda,
Dukun hitam, dengan kekuatan 3 orang, bisa memanggil salah satu dari 3 monster ini secara acak. Apa? Yang mulia, kita harus segera mengatur evakuasi warga Qianyou. Mungkin masih ada harapan, jika terlambat, warga Qianyou kita akan mengalami korban jiwa yang tak terhitung. Iblis iri dari 7 dosa. Domba yang tersesat, mohon kehadiranmu, muncullah. Li Aitan. Iblis iri dari 7 dosa, domba yang tersesat. Mohon kehadiranmu, muncullah Lietan. Hahaha. Bagus. Sangat besar. Selesai. Hahaha. Orang Qianyou, dengan apa kalian menang? Sekarang Lietan telah muncul, begitu dia menang. Yang hancur adalah sebuah kota. Gui Sansi. Kalian sampai menghancurkan kota demi menang? Buat apa menang kalau caranya seperti ini? Kau ngerti apa? Kami punya alasan yang tidak boleh kalah. Sudah kubilang. Meski harus menghancurkan satu kota ini, tapi di Qianyou masih ada kota lain yang bisa kami tinggali. Kami tak bisa meninggalkan Qianyou untuk tetap di sini. Kami rela bayar harga apapun. Kenapa? Kenapa mereka harus tinggal di Dacia? Paduka, segera perintahkan evakuasi warga. Tidak. Masih ada cara lain, Chen Yi. Cepat menyerah. Dengan menyerah, roh pahlawan kedua pihak akan lenyap. Tapi kalau kita menyerah sekarang, semua usaha sebelumnya sia-sia. Qianyou akan kembali. Ditekan mereka. Yang mulia, jangan terus-terusan salah paham. Lietan ini, tak ada yang bisa lawan. Kalau kita menyerah sekarang, kota kita masih bisa selamat. Kalau terus melawan, bukan cuma kalah. Kota kita juga akan hancur. Chen Yi, cepat cari akal. Mau apa dia? Lietan ini monster. Penghancur dunia. Mana mungkin? Masih ada yang bisa lawan di Qianyou? Tetua, jangan panik. Makhluk ini memang besar. Tapi lebih besar dari matahari? Matahari? Chen Yi, maksudmu apa? Ngapain kau sebut matahari sekarang? Makhluk kecil Huayo. Sepertinya kalian akan kecewa lagi. Keturunan Qianyou, Chen Yi mohon dewa kuno. Hou Yi turun ke bumi, lindungi Qianyou. Hahaha. Anak muda, aku baru bangun. Ada apa memanggilku? Bangsa asing invasi, hancurkan tanah Qianyou. Mohon Dewa Hou Yi tunjukkan kesaktian selamatkan dunia. Chen Yi, kau gila. Sudah saat seperti ini. Masih sok jago. Lihat kau sekarang. Memanggil siapa lagi? Penampilannya kayak orang hutan. Kau harap dia bisa lawan Lietan? Iya Chen Yi, mending kita nyerah aja. Jangan karena gengsi pribadi, kau tega korbankan nyawa rakyat Qianyou. Pernahkah Chen Yi mengecewakan kalian? Tahukah kalian siapa yang berdiri di depan mata ini? Jangan bicara soal Lietan, bahkan matahari pun. Dia sudah menembak jatuh 9 kali. Gila-gila, kau benar-benar gila, cepatlah. Suruh dia menyerah, jangan main-main, menyerahlah. Hei, kau masih belum menyerah, orang di belakangmu. Semua memintamu menyerah, apa yang kau pertahankan? Atau kau benar-benar berpikir, hanya dengan memanggil orang liar ini? Bisa mengalahkan Lietan?
Dewa Hoi, bisakah menyelesaikannya? Kedepannya, jangan sembarangan meminta aku bertindak. Sangat memalukan. Kau tahu apa yang kau katakan? Cepat, suruh Liei Tan bertindak. Liei Tan. Dia kalah. Sudah lama tidak bertindak, agak kaku. Ini sudah selesai, kan? Terima kasih Dewa Hoi. Tidak apa-apa, hanya sekedar bantuan, tapi ini. Makhluk jahat dari daerah liar, lebih baik dibunuh. Ayo pergi. Semua kalah. Bagaimana mungkin, selesai-selesai, kita akan diusir dari Qianzhou. Apa yang sebenarnya mereka takuti? Mengapa kalian harus tinggal di Qianzhou? Orang Qianzhou, kalian tidak tahu apa-apa? Tidak kusangka, kalian orang Qianzhou bahkan tidak tahu kenapa. Kalian tidak tahu apa-apa, tapi bisa memiliki tanah ini. Apa yang kau katakan? Tanah Qianzhou kami kenapa? Karena seluruh tanah Qianzhou sudah terkikis oleh kabut. Manusia tidak bisa bertahan hidup, Yang Mulia. Apa yang kau suruh aku selidiki, sudah aku selidiki. Tanah di luar Qianzhou tidak bisa dihuni, Tua Jia. Apakah yang kau katakan benar? Yang Mulia sudah mencurigai sebelumnya, lalu mengirimku untuk melihat. Aku segera pergi ke perbatasan, setelah drone melihat, baru tahu. Perbatasan ini sudah tidak layak untuk dihuni manusia. Jadi, ini alasan kalian harus tinggal di Qianzhou. Terus menggerogoti kami? 100 tahun ini, Qianzhou kalian tidak memiliki satupun pahlawan yang layak. Dan wilayah kalian terkena dampak kabut mengerikan itu. Sedangkan kami terus-menerus dikikis. Kenapa? Benar. Kenapa kalian begitu beruntung, lemah? Tapi memiliki tempat terbaik, kalian tidak bisa menjaganya. Jangan salahkan kami. Jadi, pertarungan terakhir ini, masih mau lanjut? Jika terus bertarung, hanya akan mempermalukan diri sendiri. Yang menang jadi raja, kami mengaku kalah. Pihak yang ditantang menyerah, Qianzhou menang 5 kali. Mendapatkan kendali penuh atas 19 wilayah Qianzhou, pihak yang ditantang akan dipaksa dikeluarkan dari Qianzhou. 5, 4, 3. Tunggu sebentar. Jangan usir mereka dari Qianzhou, kirim mereka ke Mozhou saja. Apa maksudmu? Di luar Qianzhou tidak bisa bertahan hidup, kalian pantas mati. Tapi rakyat kalian tidak bersalah, Mozhou itu tandus. Kalian akan bekerja di sana seumur hidup. Untuk menebus dosa terhadap Qianzhou. Terima kasih. Chenny, apa yang kamu pikirkan? Cepat kemari. Chenny, apa yang kamu pikirkan? Aku sedang berpikir, mengapa seluruh dunia terpengaruh oleh kabut yang mereka sebut. Sedangkan Qianzhou kita tetap aman dan baik-baik saja. Dan juga, mengapa sejarah ribuan tahun Qianzhou tiba-tiba hilang? Biarkan aku menjawab pertanyaan itu untukmu. Perdana Menteri. Ini adalah cermin Kunlun, kebenaran 100 tahun yang lalu, kamu lihat saja. Akan tahu.
Inikah 100 tahun yang lalu? Datang. Kabut ini penuh dengan aura kematian. Ratu Ibu Utara, Dewa Moral Timur, Dewa Asal Selatan, dan Kaisar Giok di Selatan, semuanya berusaha menahan kabut. Tidak bisa, benda ini terlalu licik, hanya dengan celah kecil. Akan mengalir keluar dan mengambil nyawa puluhan mil di sekitarnya. Lalu bagaimana sekarang? Apakah surga punya formasi untuk mengatasinya? Formasi surga hanya bisa melindungi 1/5 dari Qianzhou. Bagaimana dengan nyawa orang biasa lainnya? Bencana besar datang, semua makhluk menderita, para dewa dan roh pahlawan Qianzhou harus bertindak. Aku akan menghancurkan inti diriku menjadi 9 batu prasasti untuk menjaga perbatasan. Apa? Semua roh pahlawan Qianzhou tuangkan ke dalam prasasti suci. Baru bisa melindungi semua orang. Setelah 100 tahun roh akan berkumpul kembali. Kehebatan Qianzhou akan mengguncang alam semesta lagi, teman-teman dewa. Sampai jumpa lagi 100 tahun kemudian. Jadi, sejarah Qianzhou terputus. Karena roh pahlawan Qianzhou mengorbankan keajaiban keberadaan mereka untuk prasasti suci? Apakah situasinya sudah sedemikian parah? Bahkan 3 dewa tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak. Ada banyak cara untuk melawan kabut ini. Hanya saja dalam prosesnya, pasti banyak korban jiwa. Qianzhou bisa tanpa para dewa seperti kita. Tapi tidak bisa tanpa ratusan juta rakyat. Ini adalah dewa tertinggi telah jatuh. Bencana besar telah tiba. Aku adalah Ratu Langit dan Bumi. Menurut perintah dewa tertinggi, aku rela menghancurkan kekuatanku untuk melindungi rakyat Qianzhou. Demi abadi. Guan Yunchang, Dewa Perang Qianzhou. Xu Ye Kongming, Dewa Bumi Qianzhou. Kaisar Fengdu Utara Qianzhou. LV Fengxian, Iblis Chenzhou. Menurut perintah dewa tertinggi, aku rela menghancurkan kekuatanku. Aku rela menghancurkan kekuatanku untuk melindungi rakyat Qianzhou. Damai abadi. Tidak, jangan. Itu adalah roh para dewa Qianzhou, 100 tahun yang lalu, mengorbankan diri mereka menjadi monumen. Mengawal perbatasan, itulah alasan mengapa sekarang Qianzhou adalah satu-satunya yang tidak terpengaruh oleh kabut. Ini semua benar-benar terjadi. Tentu saja. Kalau tidak, mengapa menurutmu roh pahlawan Qianzhou tidak muncul selama 100 tahun ini? Selama 100 tahun ini, mereka sebenarnya selalu ada. Perdana Menteri. Kamu tidak perlu sedih. Ini adalah sejarah Qianzhou 100 tahun yang lalu. Tidak bisa diubah. Dan juga, ini adalah pilihan kita sendiri. Para leluhur Qianzhou menghancurkan kekuatan mereka, menjadi monumen untuk melindungi negara. Generasi penerus sangat berterima kasih. Chen Yi, lihat. Perdana Menteri. Ada apa? Sumber kabut masih belum diketahui, tetapi sekarang 100 tahun telah berlalu. Era kita. Sudah saatnya kembali. Era kita. Sudah saatnya kembali. Sayang, apakah skripmu sudah selesai?